Shalom. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, saudara. Karena kita tahu segala sesuatunya, terutama dari perekonomian. Dan ini terus akan berkelanjutan. Makanya tahun ini tahun kegoncangan. Tetapi tahun ini juga merupakan tahun pemurnian. Di mana Tuhan ingin membawa kehidupan setiap umatnya itu di dalam kemurnian yang Tuhan inginkan. Agar ketika engkau ikut Tuhan itu oleh karena motivasi atau hatimu. Dan saudara perlu mengerti bahwa janji Tuhan untuk orang Israel adalah suatu bangsa, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dan itu berbicara tentang happy ending. Maka kalau ikut Tuhan, seringkali memang kita melihat kenyataan, keadaan yang kita hadapi. Dan tidak sedikit di bagian ini aja, kehidupan umat Tuhan mulai goyah, mulai berjatuhan iman mereka. Namun pagi hari ini saya berdoa, di saat kau ikut Tuhan, belajar untuk engkau tetap kuat dan percaya, karena ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Kengerian hanya ada di awal dalam jalan kehidupanmu, akhir dari kehidupanmu adalah sedap. Yang percaya katakan amin. Maka ketika engkau dibawa Tuhan masuk ke suatu negeri yang berlimpah-limpah akan susu dan madunya, jaminan Tuhan ada dalam kehidupan orang percaya. Maka pagi hari ini kita mau belajar di mana bangsa Israel setelah melewati akan segala tantangan, rintangan, pengujian yang dari Tuhan, mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Yosua. Karena Yosua ini seperti Elisa dan Elia. Yosua dengan Musa. Musa adalah mentornya. Dan Yosua Tuhan berikan covenant yang Tuhan juga beri ke Musa. Sehingga ketika Tuhan berkati Musa, pengurapan Tuhan taruh kepada Musa, Tuhan turunkan kepada Yosua. Maka Yosua inilah yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Lalu bagaimana caranya? Ini yang kita perlu belajar. Karena dari perjalanan mereka tidak ada satu hal pun yang instan. Kita seringkali orang Kristen menginginkan semua yang terjadi dalam kehidupan kita instan. Saya katakan demi kasih Tuhan tidak ada. Sebab Yesus untuk menebus dosa saudara, dia juga menjalani proses. Proses yang Tuhan lakukan. Inilah yang seringkali juga menjadi perdebatan di media sosial. Banyak orang yang menghujat Tuhan, tetapi saya berkata, kita sebagai orang-orang percaya, firman bukan untuk diperdebatkan. Firman untuk dilakukan. Yang percaya katakan amin. Maka ketika mereka memperdebatkan, kalau memang dia Tuhan, mengapa ketika dia mengampuni dosa manusia, dia harus turun ke dunia untuk menderita bahkan mati di atas kayu salib? Kalau saya jelaskan itu akan panjang karena memang kita tahu bahwa setiap bagian dan di atas semuanya seperti halnya kalau saya memberikan sebuah statement. Kunci menuju sebuah kesuksesan yaitu proses dan bukan protes. Kalau engkau mau sukses dalam hidupmu, kau banyain protesmu, engkau tidak akan pernah sukses. Tetapi ketika engkau menuju kepada prosesmu, maka hasil tidak akan pernah mengkhianatinya. Kesuksesan akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Maka janji Tuhan dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Karena kita ini semua, bahkan yang streaming, yang lihat akan siaran ulang, kita semua adalah Israel rohani. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Sehingga berkat perjanjian dari Allah Abraham, Ishak sampai Israel pula Yakub, itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu sebelah kanan kirimu, janji Tuhan ya dan amin. Maka itu bagaimana kita bisa meraih akan janji Tuhan dalam kehidupan ini? Dan kita belajar dari Yosua, yang Yosua lakukan adalah crossing the river. Tolong tampilkan slide yang pertama. Yaitu menyeberangi akan sungai Yordan. Apa yang Musa buat, yang Musa lakukan, Yosua pun lakukan.
dan keajaiban yang Tuhan beri atas Musa, Tuhan juga buat kepada Yosua. Makanya saudara perlu belajar, ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, saudara harus ngerti caranya. Lalu bagaimana Pak caranya? Supaya saya dapat meraih janji Tuhan dan saya ada dalam jaminan Tuhan, saya dibawa Tuhan ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sehingga itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan, Yosua pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Yosua pasal 3 mulai ayat yang pertama. Bisa ditayangkan? Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya percaya bahwa pesan Tuhan pada kesempatan ini untuk yang onsite maupun online ketika kau responi dengan kuat akan mengubahkan jalan-jalan hidupmu bahkan masa depanmu. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama, perhatikan baik-baik karena kita mau belajar cara untuk meraih janji Tuhan. Kalau kita tidak tahu caranya, kita tidak akan bisa bergerak melangkah bahkan meraih akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya banyak kehidupan anak-anak Tuhan, mereka mulai undur hari-hari ini. Tadinya mereka itu ketika ikut Tuhan on fire sebegitunya, mereka ikut kegerakan, mereka lakukan ini, mereka lakukan itu. Hidup di dalam Tuhan tidak hanya berbicara tentang sebuah komitmen, tetapi yang terlebih dari sebuah komitmen adalah konsisten. Karena di dalam kekonsistenan itulah iman dibentuk dan iman akan Tuhan bawa levelnya naik, tidak pernah turun. Amin. Yosua pasal 3 ayat yang pertama, perhatikan akan firman Tuhan ini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan seluruh orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Semua perhatikan ke depan. Hal pertama yang Yosua lakukan untuk dia membawa akan bangsa Israel itu masuk ke Kanaan dan menyeberangi sungai Yordan, dia bangun pagi-pagi. Dan bangun pagi-pagi ini berbicara miliki passion yang besar. Passion itu adalah gairah. Dan gairah itu levelnya di atas niat. Karena kalau engkau punya niat, tidak punya kesungguhan, tidak punya akan passion dalam hidupmu, yang ada engkau akan jatuh bangun dalam kehidupan. Maka untuk kita itu bisa menerima, kita bisa meraih janji Tuhan, yang pertama kita harus memiliki passion yang besar. Dan saudara perlu tahu Yosua memberikan cerminan teladan yang luar biasa. Yosua bangun pagi-pagi, Yosua bangun gak siang gak sore. Maka seberapa banyak kehidupanmu ketika Tuhan mau bawa engkau naik. Tuhan mau bawa engkau itu sukses. Engkau mau diberikan kepercayaan. Tetapi untuk bangun pagi susahnya setengah mati. Untuk engkau bisa miliki akan quality time dengan Tuhan selalu banyak alasan. Jika engkau bisa bangun jam 6 pagi untuk bosmu, seharusnya engkau bisa bangun jam 5 pagi untuk Tuhanmu. Amin. Tetapi seberapa banyak kita selalu hanya fokus dengan yang daging. Kita mengabaikan yang roh. Maka seperti hanya ketika kita itu hidup takut akan Tuhan, lebih minoritas ketimbang kita hidup oleh karena diawasi CCTV. Misal kata ini, di depan saudara ada uang 100.000, dan hal yang pertama yang akan engkau perhatikan, engkau melihat kiri kananmu. Ada CCTV enggak? Ketika tidak ada, langsung kau ambil dalam nama Yesus. Pakai dalam nama Yesus lagi, haleluya. Engkau tidak takut akan Tuhan. Engkau lebih takut apa yang kelihatan. Sedangkan dia Tuhan omnipresent. Dia maha hadir dimanapun. Dan bahkan saya beri yang lebih dalam lagi, dia ada dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Nanti saya akan bawa engkau karena
Dari hal ini akan menunjukkan manifestasi kehadiran Tuhan di perjanjian lama dan manifestasi kehadiran Tuhan di perjanjian baru. Maka hal pertama yang saudara perlu ngerti, begitupun buat saudara yang pelayanan. Kalau engkau pelayanan tidak dengan passion yang besar, apa yang engkau kerjakan percuma. Karena orang yang bercabang hati, daging dan roh tidak akan terima upah. Ini yang saya terapkan di dalam pelayanan saya. Maka ketika orang mengikut pelayanan saya sudah terbiasa Tuhan didik ketika melayani seorang diri. Karena saya tahu ketika sekalipun manusia lihat saya hanya seorang diri, di atas semuanya ada Tuhan di pihak saya. Dan bagi saya itu more than enough, lebih dari cukup. Karena jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yang percaya katakan amin. Maka itulah ketika ada yang ingin ikut di dalam saya melayani, selalu hal pertama yang saya tekankan adalah passion ini. Tidak hanya niat. Niat kalau datangnya telat percuma. Niat kalau pelayanan karena motivasi. Supaya apa? Diberkati. Saya diajar Tuhan belasan tahun untuk nabur dan tidak pernah kabur. Ketika saya memberi bukan karena saya mampu. Kalau saudara berkata, Bapak kaya, saya aminkan. Tetapi ketika saya itu menabur, saya memberi, saya memberkati, karena saya tahu saya sudah diberkati. Begitupun engkau. Supaya apa? Hatimu jangan terfokus dengan uangmu. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Agar ketika Tuhan suruh engkau, lakukan. Tidak usah banyak mikir. Amin. Maka banyak ketika orang ikut pelayanan saya selalu tekankan. Dengan passion yang besar, Tuhan bawa engkau masuk di dalam setiap pelayanan demi pelayanan. Apalagi ketika kami melayani akan gereja-gereja di desa. Gereja-gereja yang sangat jauh akses dari kota. Dan mereka butuh perhatian yang Tuhan taruh melalui hamba-hamba Tuhan di kota. Kami layani itu belasan tahun tanpa PK. Dan hingga saat ini saya berkata surga tidak pernah bangkrut. Minggu lalu ketika saya melayani akan satu gereja di kota Juwana. Gereja ini sudah meminta pelayanan saya 1,5 tahun yang lalu. Bukan karena saya sombong sok-sokan, tidak mengiyakan. Tetapi saya tipikal orang yang komit. Kalau Tuhan sudah percayakan pelayanan yang ada, saya tidak mau mengabaikan pelayanan tersebut. Karena gereja-gereja yang udah kita layani ada 8. Dan itu rutin. Maka ketika ada gereja yang baru yang meminta pelayanan, karena mereka tahu pelayanan kami seperti apa, dan kami tahu serving from the heart. Melayani dengan hati, dari hati. Maka ketika kami berangkat akhirnya, sampai mereka pada waktu berbicara, mereka berkata, Pak, apakah karena jemaat kami sedikit? Saya berkata tidak, Pak. Saya tidak pernah melihat jumlah jemaat. Tuhan tidak pernah lihat jumlah, Tuhan lihat hati. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada Yesus banyak orang berbondong-bondong. Tetapi sekalipun banyak orang yang mengikut Yesus, berbondong-bondong orang, apakah mereka semua terima mujizat? Tidak. Seringkalinya hanya 1 atau 2 orang. Seperti di Kapernaum, Yesus datang, berbondong-bondong orang, berdesak-desakan. Yang terima mujizat hanya 2 orang. Yairus dan wanita pendaraan 12 tahun. Yang lain ngapain? Nonton. Akhir zaman ini banyak Kristen itu hanya menjadi Kristen penonton. Bahkan ketika Yesus sudah berikan janjinya dalam kehidupanmu, engkau masih gak percaya. Petrus ketika melihat gurunya, melihat Yesus dia berkata, Guru kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, ya datanglah. Maka Petrus pun segera dia berdiri keluar dari perahunya. Murid-murid yang lain ngapain? Mereka hanya nonton.
Terlebih mereka hanya berkata, wow keren. Tapi mereka mau ngalami? Belum tentu. Banyak Kristen penonton hari-hari ini terjadi dalam kehidupan. Tapi saya berdoa biar pagi hari ini atas gereja Tuhan di tempat ini, engkau yang hadir. Dan ini akan mengubahkan akan jalan hidupmu dan masa depanmu di dalam Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka ketika engkau memiliki passion yang besar ini sangat penting. Karena ini jauh lebih mendalam dari sebuah niat. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Maka, kembali ke ayat yang pertama. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan hal kedua ini saudara perlu tangkap. Bahwa cara untuk meraih janji Tuhan. Supaya sebelum mereka ini melangkah, kenapa mereka harus bermalam? Mereka bermalam itu ada waktunya untuk stay. Untuk istirahat. Agar ketika kita itu beristirahat, kita bisa mendengar Tuhan mau ngomong apa. Ini juga yang saya terapkan di dalam pelayanan saya. Yang mengikuti saya melayani Tuhan pasti akan tahu. Di dalam pelayanan saya tidak pernah mau mempertaruhkan kedagingan. Yaitu apa? Rasa capek. Karena bagi saya pelayanan bukan seberapa banyak yang dapat kita kerjakan. Tetapi seberapa besar hati ini dapat saya berikan kepada Tuhan melalui pelayanan. Makanya kalau saya dengan kondisi yang sangat capek, saya tidak mau melayani. Karena apa? Letih. Dengan keletihan engkau tidak bisa maksimal berikan hatimu kepada Tuhan. Ketika yang roh ingin bawa kamu naik, daging ini akan ganduli engkau, akan membebani engkau. Karena apa? Capek. Dan itu contoh ketika saudara datang dalam ibadah. Terkadang tanpa kau sadari rasa ngantuk. Itu daging dan roh. Roh ingin untuk menikmati akan jamuan Tuhan melalui ibadah. Melalui pujian, penyembahan, firman. Tapi kedagingan ini yang membebani akan roh kita. Ngantuk, enggak fokus dan lain sebagainya. Maka saya kalau mau pelayanan, saya selalu tekankan. Tetap harus beristirahat. Meskipun 30 menit. Walaupun di dalam saya beristirahat, belum tentu saya tidur. Yang terpenting bagi saya rest. Ketika mata saya pejamkan, belum tentu saya tertidur. Di saat saya rest, Tuhan mau ngomong apa? Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Makanya kita tahu terkadang ada awan kelam, bahkan turun hujan. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Maka kita terkadang menghadapi jalan yang bergelombang, berbatu, bahkan berlubang-lubang. Tetapi Tuhan berjanji menyertai. Dan ini yang saya pegang kuat dalam kehidupan, karena saya tahu penyertaan Tuhan. Meski engkau terkadang tidak menyadari. Saya mau bertanya, yang berikan kesehatanmu hari ini siapa? Tuhan. Nafas yang kau hirup dan kau hembuskan dengan lancar, tidak ada hambatan, detak jantung yang normal, itu Tuhan. Dan itu adalah penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dan engkau seringkali tidak menyadari. Kalau Tuhan menyertai, engkau selalu lebih terfokus akan masalahmu, akan pergumulanmu, akan persoalanmu. Kau lupa kalau Tuhan itu ada. Maka penyertaan Tuhan ini yang membuat kita itu mengerti bahwa ada jaminan dalam hidup kita. Sehingga ketika mereka mau menyeberang, mereka harus beristirahat dulu. Supaya apa? Mereka tidak reaktif. Saudara ketika melakukan sesuatu dan engkau gegabah, apalagi karena keadaan, kondisi, bahkan emosi, tidak sedikit akan berakibat buruk. Dan engkau mengalami masalah-masalah yang baru. Maka perlu rest dulu, perlu istirahat dulu. Tuhan mau ngomong apa ini? Amin.
Maka hal yang kedua ini saudara perlu mengerti bahwa sebelum engkau melangkah jangan gegabah. Jangan gegabah. Bahasa kita orang Jawa, jangan gerusa-gerusu. Karena kalau engkau gerusa-gerusu tanpa pimpinan Tuhan, resikonya besar. Jangan buru-buru. Engkau perlu rest. Meskipun mereka melihat Kanaan itu ada di seberang dari sungai Yordan, mereka tetap harus stay, rest dulu, bermalam dulu. Jangan buru-buru. Seringkali berkat terlepas, kairos lewat. Karena apa? Kita buru-buru, kita gerusa-gerusu, kita melangkahnya itu gegabah. Apalagi yang mimpin engkau bukan Tuhan, tapi emosimu. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus aja, dan beliau mengajarkan seperti ini. Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sehingga ada fokus, ada tujuan. Makanya Yosua mereka bermalam sebelum menyeberang. Ayat berikutnya, ayat kedua. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Manifestasi kehadiran Tuhan di perjanjian lama melalui tabut. Maka berhati-hati ketika membawa akan tabut Tuhan ini. Caramu membawa salah itu akan berakibat fatal. Tetapi ketika engkau menghargai tabut itu dengan benar, akan mendatangkan berkat dalam hidupmu. Saya beri buktinya dari Obed Edom. Tabut yang sama, Usa mati disambar Tuhan. Tetapi tabut yang sama, Obed Edom beserta keluarganya diberkati Tuhan. Usa, Alkitab mencatat karena keteledorannya, Tuhan sambar dia. Sekalipun ketika mengangkat akan tabut itu dinaikkan pada kereta yang baru. Tuhan tidak pernah melihat akan tampak luarmu, Tuhan lihat hatimu. Kamu mau pakai pakaian yang branded, perhiasan mau 1 kilo 2 kilo, Tuhan gak lihat. Yang Tuhan lihat hatimu. Sekalipun tabut itu dinaikkan di kereta yang baru, Tuhan gak ngelihat itu keretanya baru. Tapi Tuhan melihat cara mereka yang keliru. Tetapi ketika mereka akhirnya berubah dengan cara yang Tuhan mau, mereka angkat tabut itu dan setiap 6 langkah mereka mempersembahkan korban. Daud menari-nari buat Tuhan, akhirnya tabut itu masuk ke City of David, kota Daud. Ikut Tuhan itu jangan serampangan, saudara. Ikut Tuhan itu ada aturan. Karena apa? Ikut Tuhan itu mahal harganya. Darah Yesus yang tercurah tidak ternilai. Karena itu yang membawa kehidupan kita dalam jaminan akan pengampunan dosa. Dan oleh darah Yesus kutuk diubah jadi berkat. Oleh darah Yesus covenant itu terjadi. Yang membawa kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi sampai pada kekekalan. Amin. Maka hal yang ketiga ini saudara perlu belajar. Jika dalam perjanjian baru, manifestasi akan kehadiran Tuhan ada di dalam hati kita. Bukan lagi tabut seperti ini, tabut perjanjian. Tetapi ada dalam hati kita. Maka itu kita bisa melihat kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang Kristen. Mereka udah Kristen dari kecil, mereka setiap minggu ke gereja, mungkin tengah minggu mereka datang ke persekutuan, bahkan mereka sudah melayani Tuhan,
mereka doa, basa roh, puasa, kehidupan mereka belum mengalami perubahan. Kehidupan mereka stuck. Tuhan gak bisa ditipu dengan ritualmu. Karena Tuhan bukan ritual. Maka itu mereka ahli Taurat, orang-orang Farisi ketika menghadapkan dengan Tuhan, Yesus yang adalah firman itu sendiri, mereka berusaha mencari kesalahan Tuhan dan mereka tidak dapat menemukannya. Karena yang mereka hadapi adalah firman itu sendiri. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Maka kalau engkau cara membawa akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu serampangan, tidak sedikit engkau yang akhirnya mengalami akan kutuk dalam hidupmu. Udah didoakan tumpang tangan, bahkan sampai jidatmu klimis, tidak berubah. Hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Karena apa? Tidak hanya sekedar niat untuk bertobat, tapi memiliki gairah yang besar. Ketika kau memiliki gairah yang besar, engkau menghargai Tuhan yang sudah menebus engkau. Karena engkau berharga di mata Tuhan, engkau akan memperjuangkan akan pengorbanan Tuhan dalam hidupmu dengan menjaga. Amin. Maka hal yang ketiga ini engkau perlu tahu. Ketika sesudah mereka melihat tabut yang diangkat para imam dan mereka harus mengikutinya. Hal ketiga ini ikuti pimpinan Tuhan. Karena mengikuti pimpinan Tuhan seringkali bertolak belakang dengan pikiran kita. Apa yang Tuhan maukan dengan apa yang kita maukan berbeda. Tetapi saya mau katakan pimpinan Tuhan lebih penting. Amin. Ngomong sama kiri kanannya, pimpinan Tuhan lebih penting buat hidupmu. Gantian sekarang sampingnya ngomong, kamu juga. Karena tanpa pimpinan Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya beri sebuah ilustrasi. Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Tetapi kita tanpa Tuhan, saudara bisa bayangkan, nothing. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi ketika ada Tuhan di hidupmu, jika Tuhan di pihakmu, Alkitab mencatat siapa lawanmu. Yang percaya katakan amin. Makanya kau perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Ikuti pimpinan Tuhan. Mereka ketika melihat tabut dan mereka harus berangkat mengikuti. Ayat selanjutnya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 panjang hasta panjangnya. 2000 hasta itu 900 meter. Ada jarak. Jangan mendekatinya. Kenapa jangan mendekati? Supaya kamu mengetahui, kamu ngerti jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dan yang keempat, jangan mendahului kehendak Tuhan. Karena ketika kau mendahului kehendak Tuhan, terutama kedaginganmu, ambisimu, dan bukan imanmu, resikonya besar, saudara. Saya berikan contoh, seperti yang pertama Saul. Tuhan udah berikan akan ketetapan dalam perjanjiannya, tunggu 7 hari. Dalam proses menunggu 7 hari, Samuel tidak datang-datang. Sedangkan mereka sudah menghadapi kondisi yang mencekam. Musuhnya sudah mulai mengepung, mereka mulai bersembunyi. Disitulah Saul, dia sebagai raja. Dan dia tidak lagi taat dengan apa yang ilahi. Karena dia merasa dia raja, dia punya kuasa, dia ambil kurban, dia persembahkan, supaya meminta perdamaian, supaya Tuhan memberikan akan pertolongan atas bangsa itu. Yang ada justru sebaliknya. Maka jangan mendahului kehendak Tuhan. Kalau Tuhan udah taruh kehendaknya dalam hidupmu, hati-hati. Dan ujung dari kehidupan Saul mengenaskan. Yang pertama, destininya terpotong. Alkitab mencatat
seharusnya tidak ada Daud yang menggantikan Saul. Tetapi oleh karena kesalahan daripada Saul itu, Saul yang seharusnya menjadi raja untuk selamanya, destininya terpotong. Tuhan mau berkati engkau hari lepas hari, dan itu bisa terpotong ketika engkau mendahului kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan akhirnya destiny Saul terpotong. Daud Tuhan pilih menggantikan Saul. Yang kedua, Uzia. Raja Uzia Tuhan pilih. Dan diangkat jadi raja usianya, umurnya 16 tahun. Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Karena dia memerintah selama 52 tahun, istimewa. Tetapi oleh karena dia berkuasa, dia diberkati Tuhan luar biasa, dia mulai sombong, tinggi hati. Ketika dia sombong, dia mendahului kehendak Tuhan, dia juga sama lakukan sesuatu seperti Saul, membakar korban yang bukan bagiannya dia. Ketetapan Tuhan diberikan kepada imam-imam. Dan dia terjang itu. Dia dului kehendak Tuhan. Dan ujungnya langsung kusta itu masuk dahinya dia dan sampai dia meninggal. Mengenaskan. Maka hati-hati. Jangan pernah engkau mendahului tabut. Jangan engkau mendahului kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena kengerian akan kau alami dalam kehidupan. Sebab ketika kita itu mengizinkan kehendak Tuhan yang ada di depan kita. Tuhan yang berjalan memimpin engkau di dalam sepanjang langkah hidupmu. Dan saudara perlu perhatikan, kalau Tuhan di depanmu, musuh mau menyerang engkau, tantangan, rintangan, mereka semua berhadapan dengan Tuhan. Dan engkau aman, yang percaya katakan amin. Karena engkau ada di belakang Tuhan. Engkau aman. Tetapi ketika engkau mendahului kehendak Tuhan, engkau berjalan di depan Tuhan, segala tantangan, rintangan, bahkan kemustahilan, langsung kau hadapi seorang diri. Karena engkau merasa engkau mampu, engkau merasa engkau bisa, engkau merasa tahu. Sedangkan itu keliru. Karena engkau mendahului kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan ambisi dan emosi yang pimpin akan langkahmu berjalan dalam kehidupan. Tapi biar kehendak Tuhan yang pimpin engkau. Makanya perlu ada jarak. Kenapa perlu ada jarak? Karena Tuhan itu kudus. Sedangkan imam-imam ketika mau masuk ke bait Allah, mereka harus menguduskan dirinya. Karena kalau mereka tidak kudus, mereka masuk pasti mereka mati. Maka itulah saudara perlu mengerti bahwa jangan mendahului kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sekali lagi ngomong sama kiri kanannya, jangan mendahului kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ayat yang selanjutnya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya bertanya terlebih dahulu kepada saudara, siapa yang percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, angkat tangan. Turunkan tanganmu. Yang kedua, siapa yang percaya jika besok Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupmu, angkat tangan. Turunkan tanganmu dan engkau harus menguduskan dirimu. Kalau saudara ada di Israel, saudara akan melihat akan tempat-tempat yang pernah tertulis di dalam Alkitab. Dan di setiap tempat itu selalu ada sebuah kolam. Baik itu kolamnya kecil maupun kolamnya besar, dan itu tempat untuk menguduskan diri atau pentahiran. Sebelum mereka itu masuk ke tempat doa mereka, sinagog, sebelum mereka ketemu Tuhan, mereka menguduskan diri. Jadi kalau saudara ke Israel, saudara akan tahu.
Hampir di setiap tempat yang ada, selalu ada tempat untuk pentahiran. Makanya kalau Tuhan mau lakukan akan mujizat dan keajaiban dalam hidupmu, jaga kekudusan dalam hidupmu. Dan ini yang Tuhan juga taruh dalam pelayanan kami, dengan visi Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Diberkati dalam kekudusan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, engkau harus kudus. Kenapa Pak harus kudus? Sebab Tuhan kudus. Dan firman Tuhan juga berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau dia enggak kudus. Mungkin engkau bisa mendandani yang tampak luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Maka jika engkau mau Tuhan lakukan keajaiban dalam hidupmu besok, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kuduskan dirimu. Beresi, yang kepahitan-kepahitan, yang sakit hati, ampuni, maafkan. Amin. Jangan biarkan hidupmu itu sia-sia, karena engkau yang sungguh menumpuk sampah sendiri dalam kehidupanmu, dalam dirimu, dalam hatimu. Seperti kemarin ketika saya melayani, lalu setelah pulang pelayanan, dan saya mendoakan akan satu orang yang udah tua, beliau mantan orang kaya di kota Semarang. Dan di saat saya mendoakan beliaunya, Tuhan tampakkan batu-batu ada di dalam hatinya dia. Saya berkata, Om, saya berpesan satu hal. Yang pertama, saya bercerita bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Ketika engkau yang pertama berdoa kepada Tuhan, bukan panjang kali lebar. Terkadang di saat engkau berdoa dengan doa yang sederhana. Dan engkau hanya berkata, Tuhan ini aku. Saya beri satu kesaksian yang lama tentang seorang pemuda yang kerja di pasar, dia namanya Acong. Acong setiap hari dari rumah ke pasar, baik dia berangkat maupun pulang, dia melewati sebuah gereja. Dan di saat dia melewati sebuah gereja ini, dia tak lupa berhenti di depan pintunya. Lalu Acong berkata, Tuhan ini Owe Acong. Itu dia lakukan berbulan, bertahun-tahun lamanya. Hingga pada satu waktu Acong mengalami sakit. Dengan kondisi yang terpuruk, staminanya terus menurun. Acong dirawat di rumah sakit. Dan di dalam keadaan seperti itulah Tuhan hadir. Ketika Acong, dia sedang dalam kondisi tidak sadar. Tuhan hadir, Tuhan berbicara kepada Acong. Tuhan berkata, Acong, Acong, ini Owe Tuhan. Dan setelah Tuhan berkata seperti itu, Tuhan pergi meninggalkan Acong. Acong mendengar akan suara itu. Karena dia Tuhan yang sanggup menembus akan dimensi, tidak hanya jasmani tapi yang roh. Sehingga di alam bawah sadarnya dia pun dia dengar. Dia langsung buka mata, dia mulai bangun, dan dia cari Tuhan. Dia tidak ketemukan, suster yang melihat dia keluar, karena dia beranjak dari tempat tidurnya, panik semua, ditenangkan. Kemudian dicek kondisinya dan sehat. Yang tadinya sakit parah, sehat. Saya berkata sama si Om ini, dengan kondisi dia, saya tahu pukulan terberat dalam kehidupan dia adalah ekonomi. Yang kedua, karena apa? Dia banyak disalahartikan orang. Ketika nolong orang, tidak sedikit orang itu justru mengkhianati. Maka batu-batu Tuhan tampakkan. Lalu saya berkata kepada dia, dan saya bilang, doa ke Tuhan, Tuhan ini Owe. Sebut namamu. Hanya dengan doa yang sederhana, tapi Tuhan lihat hatimu. Yang kedua, ampuni orang yang bersalah sama kamu. Jangan izinkan sampah itu ada dalam hatimu, engkau yang akan rugi sendiri. Sebab di surga itu bersih, kudus. Tidak ada sampah, tidak ada kotoran, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan. Bersih.
Ngobrol beberapa saat, kemudian saya berpamitan, karena 2 kali saya mendoakan beliau ini, dan yang pertama ketika saya sudah doakan beliau di rumah sakit, beliau ngomong dengan anaknya, baru kali ini saya ketemu dengan hamba Tuhan yang tidak frontal ketika berbicara. Keras belum tentu frontal, tetapi terkadang orang yang frontal, mereka lepas kontrol, dengan mudah menuding, menghakimi. Kita tegas secara rohani oke, tetapi jangan terus kemudian kita frontal. Orang datang diterima dan ditolak pasti lebih suka diterima. Orang datang dihargai dan dihina karena dosa kesalahannya, mereka lebih suka dihargai. Maka itu ketika sudah berpulang ke rumahnya, bukan meninggal, maksudnya sudah balik ke rumah setelah dari rumah sakit, menginfokan lewat anaknya untuk doakan kembali dan minta saya datang kembali. Maka itu perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan mau berkati engkau, bahkan besok, engkau harus kudus. Dan Tuhan sanggup lakukan akan segala perkara. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seperti di zaman Elisa, di mana pembalikan keadaan terjadi. Mereka mengalami krisis hari itu. Dan oleh orang 4 kusta, kuasa Tuhan juga terjadi atas mereka. Sehingga bangsa itu akhirnya mengalami pembalikan keadaan. Namun, seorang yang intelektualnya tinggi, dia berkata, aku tahu memang Tuhan itu ada, tetapi sekalipun Tuhan ada, aku enggak percaya kalau dia itu bisa mengubah dari moneter krisis dalam 1 hari. Dan Nabi Tuhan berkata, engkau akan melihat tetapi tidak menikmati. Dan orang ini akhirnya diinjak-injak sampai mati. Karena orang ketika melihat akan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, orang dah fokusnya selalu berkat. Akhirnya orang ini pun dia diinjak-injak, mati akhirnya. Tapi Tuhan sanggup melakukan mujizat hanya dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Maka kalau Tuhan mau lakukan keajaiban dalam hidupmu, kuduskan hidupmu. Amin. Buang hal-hal yang buruk, buat komitmen. Dan biar passion yang besar dalam hidupmu itu ada, membawa engkau berjalan di dalam rancangan Tuhan dan menghidupi destinimu. Amin. Karena hidup hanya sekali. Setelah ini semua kita pasti mati dan dihakimi. Maka disitulah engkau perlu memperbaiki diri, bersihkan hati, dan sucikan dirimu. Amin. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Tetap Tuhan harus pimpin di depan. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Perjanjian Tuhan atas Musa diturunkan kepada Yosua. Dan itu Tuhan beri karena Yosua setia. Maka kalau engkau dengan Tuhan, saya katakan setialah. Karena dia Tuhan yang setia. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Karena ketika engkau tidak bisa setia, hidupmu akan tambah susah. Meski engkau berkata, Pak, setia itu susah, benar. Setia tidak mudah. Tetapi hidup kita akan tambah kesusahan jika kita tidak bisa setia. Tetapi orang-orang yang setia dalam perjalanan hidupnya akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Salah satu contoh orang yang setia kita bisa lihat Hana. Kalau kita melihat akan kehidupan Hana, dan itu bisa menggoyahkan iman dan ketakwaanmu pada Tuhan. Karena ketika engkau cari Tuhan, engkau hidup dalam Tuhan, engkau enggak punya anak, engkau mandul. Sedangkan Penina yang tidak Tuhan-Tuhanan, dia punya anak, sepertinya dia diberkati.
Tetapi Hana tetap setia. Dia tetap cari Tuhan. Dan Tuhan mengingat Hana. Penyertaan Tuhan turun. Dari seorang wanita yang mandul, yang mustahil punya anak. Tuhan membuka kandungannya. Dan dia dapat melahirkan anak-anak. Yang pertama Samuel, nabi dan imam. Ini luar biasa jabatan daripada Samuel itu. Menjadi orang pilihan Tuhan. Dari anak seorang wanita yang mandul. Karena Hana setia. Maka kalau engkau bisa setia, penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan hanya melihat hari ini dan besok pagi. Karena janji Tuhan ya dan amin. Penyertaan Tuhan tidak berkesudahan. Dan lihat ayat yang selanjutnya, ayat ke-8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat berikutnya, 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sebelum mereka dipersiapkan Tuhan untuk melangkah kembali. Tetap Tuhan pasti bekali yang rohani. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Jangan dengar kabar burung. Jangan dengar akan berita-berita yang hoax. Dengar firman. Kalau engkau dengar firman, engkau tidak akan takut, tidak akan gentar dengan keadaan. Mau dolar per kemarin closing di 16.650, harga emas closing kemarin di 1,7 juta per gram, engkau tidak akan cemas hati. Kalau saya lebih baik dengar firman, karena iman timbul dari pendengaran, pendengarannya akan firman. Bukan berita, bukan sinetron, firman. Amin. Sekali lagi ngomong kiri kanannya, dengarkan firman Tuhan. Ketika kau dengar firman, maka firman yang akan mengintervensi dan menginterupsi hidupmu. Jika firman menginterupsi hidupmu, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Dan kita akan tuntaskan ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Sehingga Tuhan, saya berkata, oleh karena dia dan pada kesempatan ini, dia ada di tengah-tengah engkau dan dia akan menghalau akan setiap musuh dalam hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat 11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan 12. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Ini seperti laut Teberau. Apa yang Musa alami, Yosua alami. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Hulu dan hilir, saudara paham? Hulu itu ada di atas, di mana air mengalir. Tetapi hilir itu ada di bawah, di mana aliran itu berjalan. Itu hulu dan hilir. Amin. Maka dikatakan air yang turun dari hulu atas. Atau di mana air itu mengalir pada awalnya, itu hulu. Hilir itu yang di bawahnya. Ayat ke-14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan,
para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu, 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Air itu seperti laut Tebrol, dia tersibak dan tanah itu jadi kering. Dan mereka bisa nyebrang. Ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Apa yang Tuhan buat pada Musa, Tuhan lakukan kembali kepada Yosua. Maka saya katakan mukjizat Tuhan tidak pernah berubah. Jika Tuhan sanggup menolong Musa dan Yosua, Tuhan yang sama juga sanggup menolong engkau. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka cara meraih janji Tuhan ada 6 hal, saudara perlu perhatikan. Tolong tampilkan slide-nya. Saudara mau foto silahkan, slide berikut. Cara meraih janji Tuhan, yang pertama miliki passion yang besar. Karena dengan passion, gairah yang besar, itu di atas niatmu. Karena niat seringkali kandas oleh karena keadaan. Tapi oleh karena passion, seperti saya melayani desa-desa belasan tahun, tidak pernah kandas. Hanya karena tidak terima PK, hanya karena keadaan yang susah, bahkan pandemi pun tetap jalan. Yang kedua, jangan gegabah atau buru-buru sebelum melangkah. Yang ketiga, ikuti pimpinan Tuhan. Dan ini yang menjadi dasar di dalam saya melayani Tuhan. Nanti di akhir dari saya menyampaikan pesan Tuhan, saya akan naikkan satu pujian. Pujian lama, dan pujian ini merupakan salah satu favorit dalam hidup dan pelayanan saya. Yang keempat, jangan mendahului kehendak Tuhan. Karena ketika kau mendahului kehendak Tuhan, resikonya besar. Yang kelima, harus kudus. Ketika engkau kudus, bagi Tuhan sangat gampang memberkati. Yang percaya katakan amin. Dan yang keenam, dengarkanlah firman. Ketika kau dengar firman, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Iman muncul ketika engkau mendengar firman Tuhan. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Tutup Alkitabnya, saya undang semua bangkit berdiri.